Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ada manfaat ulumi ya barakatih wa nafa'ati madati akramati fid darin amin. Satu kedua satu yang direkam dulu. Kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Imamil Jalalaini rahimahumullah ta'ala wa adama nafa'a ulumihima wa barakatihima nafahatihima madatihima karomatihima fid darini amin. Kita lanjutkan surah Al-Ahzab ayat Ahzab kan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallah. Katakan olehmu wahai Muhammad, man dzal ladzi, siapakah seseorang, ya'simukum, yang akan melindungi kalian, yujirukum, yang akan menyelamatkan kalian dari Allah, in arada bikum, jika berkeinginan ia Allah dengan kalian, su'an. Su'an artinya halakan, akan dihancurkan, wahazimatan, dan kecelakaan. Au yusibukum bisu'in, atau siapakah yang akan menimpakan kepada kalian, au yusibukum, atau siapakah yang akan menimpakan kepada kalian bisu'in, dengan azab, dengan musibah, in aradallahu bikum rahmah, jika menginginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalian akan rahmat, khairan, akan kebaikan. Siapa Irfan? Siapa? Pak nyambung. Apri Fadil siapa? Siapa? Atau halaman berapa? Siapa? Siapa? Ilyas. Siapa Ilyas? Tolongan. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, man dzalladzi, siapakah orang, ya'simukum, yang akan melindungi kalian, yujirukum, yang akan menyelamatkan kalian, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, in arada bikum su'an, jika menginginkan ia Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalian akan kebinasaan, wahazimatan, dan kecelakaan. Atau yusibukum bisu'in,
siapakah yang akan menimpakan kepada kalian dengan azab atau cobaan, musibah? In aradallahu bikum rahmah, jika menginginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalian akan rahmat, artinya kebaikan. Siapa Zahra? Siapa? Hah? Gak ada. Gak ada siapapun yang mampu menimpakan azab kepada kalian kalau Allah ingin kalian itu mendapatkan rahmat. Tidak ada siapapun yang mampu menyelamatkan kalian dari azab kalau Allah ingin mengazab kalian. Gak ada siapapun. Nah, kalau gak ada siapapun, maka yang pantas untuk dipatuhi itu adalah Allah. Yang pantas ditakuti itu, nah, yang pantas ditinggalkan larangannya Allah. Gak ada yang lain. La mani'a lima ataita wala mu'ti lima mana'ta. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak akan pernah menemukan. Wala yajiduna, dan mereka tidak akan pernah menemukan. Lahum, bagi mereka. Min dunillah, dari selain Allah. Duni ay ghairihi, selain Allah. Waliyan, akan wali, akan penolong, yang fa'uhum, yang akan memberi manfaat kepada mereka. Wala nasiran, dan tidak juga penolong, yadfa'ud durra anhum, yang mengelakkan bahaya dari mereka. Enggak akan ada. Jadi Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berbuat. Tidak ada siapapun yang nantang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, baik kehendak itu baik atau kehendak yang tidak baik. Semuanya hanya Allah sahaja. Berarti nggak perlu mikirin yang lain, mikirkan Allah saja. Karena walaupun kita dibantu, disokong oleh semua orang, kalau menantang Allah, hancur. Kalaupun kita ditantang oleh seluruh makhluk, kalau berpihak kepada Allah, selamat. Pasti selamat. Nabi Musa selamat, walaupun nantang Fir'aun dengan semua kekayaan dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim selamat, walaupun seluruhnya kafir membakar Nabi Ibrahim, selamat. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin, sungguh mengetahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'awwiqin. Mu'awwiqin ay al-musabbitin, mu'awwiqin, mutabbitin. Ya, penafsirannya di bawah. Hah? Apa? Mukassirin. Hah? Mukassirin. Mukassirin. Mukassilin. Nah, mukassilin, orang yang memunculkan rasa malas. Sungguh mengetahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala mukassilin, orang-orang yang menimbulkan rasa malas dari kalian. Jadi ada orang, kalau ketemu sama dia kita malas. Kalau hal-hal duniawi nggak ada masalah. Kalau benda-benda kecil nggak ada masalah. Ini hal-hal penting, hal-hal mendasar. Kata dia, ngapain terlalu mujahadah dalam agama? Orang itu sudah ditakdirkan sesat, ngapain terlalu dipikirkan? Itu mana mukassilin.
Wal qailin, dan orang-orang yang berkata li ikhwanihim, bagi saudara-saudara mereka, halumma. Halumma itu isim fi'il amar, artinya ta'alau, kasikolah. Ta'alau, kemarilah kalian, ilaina, gabung sama kami. Nah, nyantai di sini. Kenapa nih ikut Muhammad perang-perang nggak jelas gitu? Gabung di sini, kita ngopi, kita nyantai. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi perperangan kecuali sedikit. Mereka tidak mendatangi akan perperangan kecuali sedikit, itu pun karena riya dan sum'ah. Asyihatan alaikum, sangat kikir di atas kalian. Bil muawanati, dengan menolong, dengan membantu. Asyihatan jamak sahih, dia i'rabnya hal dari dhamir ya'tuna. Hal keadaan mereka itu kikir sekali di atas kalian, sangat kikir sekali. Kalau ketemu dengan Nabi itu mukanya kayak orang nggak punya uang. Nah, cerita tentang penderitaan supaya nggak minta sumbangan. Fa idza ja'al khaufu, maka apabila datanglah rasa takut, artinya ketakutan. Maka apabila telah datang ketakutan, ra'aitahum, engkau akan melihat mereka, yang zuruna ilaika, mereka memandang kepadamu, taduru a'yunuhum, berputar-putar penglihatan mereka. Kalladhi yuksha alaihi al-maut, kalladhi kan nazrin, seperti pandangan, audaranil ladhi, atau seperti putaran, yuksha, yang sudah diselimuti di atasnya dari kematian, artinya sakaratnya kematian. Misalnya seperti gejolak perang Khandaq, Madinah akan diserang, itu mata mereka itu seperti orang orang sakaratil maut. Pandangannya sama putarannya, dua penafsiran. Seperti pandangan orang sakaratil maut. Seperti apa orang mau mati? Pernah lihat? Atau seperti orang sakarat, putaran matanya bolak-balik. Itu kalau sudah datang ketakutan. Fa idza dhahabal khaufu, maka apabila telah hilang ketakutan tersebut, wa huyyizatil ghanaim, dan telah dikumpulkan harta ghanimah, salakukum ay azaukum, mereka menyakiti kalian, audarabukum, atau mereka memukul kalian, bi alsinatin hidad, dengan lidah-lidah yang tajam, asyihatan alal khair, kikir sekali di atas kebaikan. Maksudnya ghanimah, rampasan perang, yatlubunaha, yang mereka minta akannya. Ada sekali-sekali mereka ikut berperang bersama Nabi SAW. Ketika pertemuan di medan tempur, masanya untuk adu kekuatan, mereka dah kayak orang mati. Nah, mundurlah ke belakang, nah, izinlah dulu, buang satu, buang dua. Kadang-kadang katanya asam lambungnya kambuh, kemudian macam-macam. Pokoknya kayak orang kesurupan. Tapi kalau sudah selesai perang, menang umat Islam, harta rampasan dari perang mau dibagi, langsung Nabi, sahabat itu kena lidah-lidah tajam mereka. Pikir sekali mau bagi harta.
Sama ketika perang Hunain, ketika Nabi membagi harta rampasan perang, apa kata salah seorang mereka? Wahai Muhammad, adil. Wahai Muhammad, adil baginya. Apa kata Rasul? Apa kata Nabi? Illam adil famay yadil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang bisa kamu anggap adil? Itu tajam lidahnya. Kalau waktu dibutuhkan kayak orang sakit ya, kayak orang mau mati. Tapi kalau udah waktu enaknya, udah sibuk ya, mau minta ini minta itu, mintalah sedikit, pikir sekali. Itu ciri-ciri, maaf, dan ciri-ciri itu model orang-orang munafik yang bergabung dengan Nabi hanya untuk menyelamatkan diri. Ulaika lam yu'minu. Allah tegaskan, mereka tersebut adalah tidak beriman. Hakikatan sebenarnya tidak beriman, hanya beriman di mulut saja. Fa ahbatallahu a'malahum, maka Allah batalkan amal mereka. Walaupun ikut perang, ikut menyumbang, ikut sholat dengan Nabi 3 waktu berjamaah, Allah batalkan semuanya amal tersebut. Wa kana dzalikal ihbat 'ala Allah yasira, dan adalah demikian membatalkan amal terhadap Allah itu mudah sekali. Bi iradatih, dengan kehendaknya Allah. Yahsabuna al-ahzab lam yazhabu. Apalagi ketika Madinah dikepung oleh tentara Ahzab, mereka mengira al-ahzab, kelompok-kelompok dari orang kafir, lam yazhabu, mereka tidak akan pergi ke kota Makkah. Mereka mengira akan Ahzab, kelompok-kelompok dari orang kafir. Kenapa dikatakan Ahzab? Karena waktu itu Abu Sufyan mengumpulkan pasukan dari seluruh bagian, bukan hanya Quraisy saja, bukan hanya orang Makkah saja. Semua orang yang punya dendam dengan Nabi kumpulkan, suku-suku kecil di kota Makkah, sehingga disebutlah Ahzab. Lam yazhabu, tidak akan pergi mereka ke Makkah. Li khawfihim minhum. Kenapa perkiraan itu muncul? Karena takutnya mereka orang munafik dari mereka Ahzab. Wa iyyatil ahzabu, dan jika datang Ahzab, jika datang tentara Ahzab karratan ukhra, pada kali yang lain, yawaddu ayatamannau, mereka menginginkan, lau annahum, jikalau sesungguhnya mereka, baduna fil a'rab, mereka berdomisili di Arab-Arab pedusunan. Maksudnya kainuna fil badiyah, tinggal mereka di pelosok. Yas'aluna an ambaihim, mereka bertanya tentang berita-berita mereka. Mereka bertanya tentang berita-berita kalian. Maksudnya akhbarikum ma'al kuffar, berita-berita kalian bersama orang-orang kafir. Jadi ketika Madinah dikepung oleh tentara Ahzab sebanyak 12.000 orang, masuk Bani Quraisyah di dalamnya. Kemudian orang munafik yang ada di kota Madinah waktu itu berangan-angan, kalaulah kita tidak di kota, tentu kita nggak akan terkepung. Kalaulah kita tinggal di pelosok sana, tinggal kita dengar lagi berita-berita Muhammad dan kawan-kawannya. Kalau mereka menang, kita ikut gabung.
Tapi kalau kita kalah, kalau mereka kalah, kita nggak bawa masalah. Pengennya mereka begitu. Jadi yas'aluna an ambaikum, mereka tinggal bertanya tentang berita kalian. Akhbarikum ma'al kufar, bagaimana berita kalian bersama orang kafir. Walau kanu fikum, dan jikalau adalah mereka di tengah-tengah kalian. Hadil karrah, pada ini kesempatan. Karrah sama tidak marrah. Karrah marrah. Farji'il basara karratain, maka bagi orang Arab karrah marrah itu sama. Ma qatalu illa qalila, jikalau ada mereka pada tengah-tengah kalian pada ini kesempatan, tidaklah mereka berperang kecuali sedikit. Dikit aja ambil andil, riyaan, karena ria. Nampak dia lah ngangkat-ngangkat kayu, ikut juga lah dia ngali-gali dikit. Yang kedua karena takut dari takbir, takut diprediksi, takut dinilai orang. Mana sekolah nggak adil. Karena takut itu saja, datanglah dia ke sana. Kemudian waktu kerja dia menimbulkan rasa malas. Kadang-kadang rasa malas yang ditimbulkan dari iman yakin. Gak usah terlalu semangat. Kalau Allah hendak menang, menang juga tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pakai ayat-ayat juga itu mentarget supaya orang malas. Itu kalau ada di tengah-tengah orang. Kalau ada di tengah-tengah Nabi, dia buat orang malas. Kemana mu'awikin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tinggalkan perilaku munafik, demi sungguh ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, itu suri tauladan yang baik. Uswah dengan dua qiraah, satu kasrah hamzah iswah, satu lagi doma hamzah uswah. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maksudnya iktidaan bihi, mengikuti dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berperang dan tetap di tanah airnya Nabi, tetap pada tempatnya Nabi. Tetap di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak kemana-mana. Nabi tetap berjuang. Bahkan Nabi waktu itu ikut memecahkan batu. Dan Nabi katakan waktu itu, nanti akan ditaklukkan bagi umatku Persia, nanti akan ditaklukkan bagi umatku Romawi, nanti akan ditaklukkan kepada umatku kerajaan-kerajaan lainnya. Orang munafik mencibir, lihat tuh Muhammad ngapain nih, ngigau siang bolong. Nasib umatnya udah mau hancur begini. Di luar ada pasukan besar, ini makan cuma 1 butir koma setiap hari. Kemudian jumlahnya sedikit, itu sudah mulai memberontak Bani Quraiza, mau gali parit cerita ditaklukkan Romawi Persia, lalu mengkhayal. Itu ungkapan mereka waktu itu dengan hadis Nabi SAW. Nah, kira-kira hadis Nabi yang ada pada hari ini yang orang bilang menghayal itu apa? Ketika kita berpegang dengan sebuah hadis riwayat, orang katakan kalian menghayal. Apa di antara hadis Nabi yang mereka katakan menghayal? Di antaranya membaca Waqiah setiap malam gak akan miskin. Kata mereka menghayal. Belajar agama gak ada ijazah, mau dapatkan kehidupan yang layak nanti menghayal. Itu sama dengan ucapan munafik zaman itu.
Karena dia dengan hadis Nabi nggak yakin. Harusnya apa yang Nabi omongin yakin saja. Kamu usah ragu-ragu. Nah, kalau ragu, mirip munafik. Apa jadinya? Sejarah telah membuktikan dugaan mereka terhadap Nabi itu salah semuanya. Cibiran mereka terhadap Rasul semuanya salah. Dan semuanya terbukti. Romawi, Persia, takluk. Sampai Arab yang paling bodoh memakai mahkota Raja Persia. Arab bodoh disuruh rokok. Si serakah. Bisa memakai mahkota Raja Persia. Itu bukan lelucon. Bukan dalam saudara film. Bukan film. Terungkap apa yang Nabi sabdakan. Nah, bagi umat Islam harusnya nyadar. Harusnya mereka menyadari apa yang Nabi sabdakan, walaupun mereka hari ini menganggapnya mustahil, tapi itulah sesungguhnya. Apalagi penegasannya dalam Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min khailin min quwwatin wa ribatil khair. Apa yang mempanah? Oh, mau perang nanti sama Amerika. Mempanah untuk perang sama Amerika. Bodoh. Nah, kamu masih meracau-racau panah, kamu udah meledak sama bomnya. Kenapa menarik kuda? Mau perang nanti sama orang kafir. Orang pakai pesawat tempur, kamu masih pakai kuda. Mereka nggak tahu. Pada satu saat mereka yakin pentingnya kuda, pentingnya memanah. Ketika kipas nggak bisa lagi menghasilkan angin, udah mulai ya. Listrik nggak ada lagi. Insya Allah. Nah, ini yang penting dalam belajar agama. Bukan berapa kita yang khatam, tapi berapa jauh keyakinannya dengan agama yang dipelajari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh ada bagi kalian pada diri Rasul suri tauladan. Bagi siapa? Siapa yang bisa mentauladani Nabi? Liman kana yarjullaha. Itu sifat pertama. Bagi orang, itu badal dari laku. Sungguh ada bagi kalian, artinya bagi orang yang ada ia orang itu berharap bertemu dengan Allah, ya khafuhu, yang takut kepada Allah. Hanya orang yang takut kepada Allah lah, hanya orang yang takut kepada Allah lah yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Kalau orang nggak takut sama Allah, nggak bakalan dia jadikan Nabi suri tauladan. Karena dalam kehidupan Nabi itu banyak hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu. Banyak hal-hal yang sifatnya menghinakan harga diri secara zahir. Kalau hutang, bayar hutang. Kalau dicaci, sabar saja. Kalau dihinakan agama, maju barisan terdepan. Mana sanggup. Kalau ada dua kepentingan, agama dan diri, tambahkan kepentingan dunia, kepentingan agama. Sanggup. Ketika Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Amr,
Ya Abdullah, ceraikan binimu. Sayyidina Abdullah kagak mau. Sayyidina Umar bilang sama Nabi, apa kata Nabi? Ikuti perintah ayahmu. Siapa kira-kira yang bisa begitu? Hanya orang yang takut kepada Allah saja, dan takut dengan hari akhir, karena dia tahu orang yang pro kepada Nabi di dunia, ikut sunnah Nabi, itu yang akan selamat di akhirat kelak, yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Salafi. Ciri orang yang bisa uswah dengan Nabi itu ingat Allahnya banyak. Sebentar zikir manzil, sebentar hizib, sebentar waqiah, sebentar ini, sebentar itu, tahlilan, ada yang berdiri, ada yang duduk. Ada subhanallah, ada tahlilnya 10.000 kali, ada yang 100.000 kali. Jadi itu cirinya zikirnya banyak, bukan 33 doang. Ini nambah azimi saja bid'ah. Mana mau zikir banyak? Bukan menambah bihamdi. Subhana rabbil azimi sunnah, wa bihamdi sesat. Bagaimana itu? Nambah sayyidina aja sesat. Astagfirullahaladzim boleh. Maaf salah. Astagfirullah saja lepas salat. Astagfirullahaladzim bid'ah. Apalagi astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sesat. Bagaimana mengatakan zikir banyak nih? Nambah dikit aja dah sesat. Itu nggak bisa ikut Nabi orang kafir. Ciri orang ikut Nabi 3 syarat: jatuh, yang mengantuk siang-siang, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap atau takut di hari akhirat, karena di sana hari yang hanya baginda Rasulullah yang paling kuat pembelaannya. Kemudian zikirnya banyak. Bi khilafi man laisa kadzalik, dia penafsiran Imam Jalaluddin, dengan sebalik orang yang tidak seperti itu. Orang yang tidak seperti itu nggak bisa menjadikan Nabi suri tauladan. Laisa bi khilafi man laisa kadzalik, dengan sebalik orang yang nggak kayak gitu, nggak kayak tadi. Dia orang beriman. Ketika melihat tentara Ahzab, bagaimana gejolak semangat orang beriman ketika melihat di luar sana ada ribuan tentara. Ada ribuan tentara dengan senjata lengkap yang sudah pergi berjalan menempuh jarak yang jauh. Semangat perangnya itu tinggi. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Tatkala melihat oleh orang-orang beriman akan tentara Ahzab, tatkala melihat oleh orang-orang beriman akan tentara Ahzab dari orang-orang kafir, mereka mengatakan, inilah sesuatu yang telah menjanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Minal ibtila'i wan nasar, dari diuji dan ditolong. Dari diuji dan ditolong. Jadi ketika mengatakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluh, itu ketika dapatkan kenikmatan, kedapatkan bantuan, itu semua orang bisa ngomong. Setelah tekun belajar, kemudian ibadah, kemudian zikir, kemudian wirid, selepas itu dapat kemudahan dalam menjalani hidup, lalu antum katakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini janji Allah, sungguh benar janji Allah. Semua orang bisa ngomong begitu. Semua orang bisa ngomong. Tiba-tiba
ketemu dengan seseorang. Nah, Ilyas, saya dah lama nyari orang kayak antum. Ada nomor rekening? Dan niat nyumbang 1 M. Cari-cari yang nggak ada yang cocok. Ketemulah orang sekarang ini, pas kata hati saya, langsung ditransfer. Lihat 90. Kalau untuk katakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluh, nah kata hadis surah Waqiah itu nggak main-main. Itu semua orang bisa bilang kalau itu. Nah, semua orang bisa bilang. Tapi orang beriman bukan itu. Bukan saat itu dia ngomong. Ketika dia lihat tentara Ahzab, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Nah, orang kaya taubat, urut 4 bulan lalu jatuh miskin, baru dia katakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini janji Allah dan Rasulnya itu. Janji apa? Janji ketika seseorang mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Taruh di sini kursi. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Yang benar aja. Betul, wahai Rasul. Apa kata Nabi? Siap-siaplah, kemiskinan akan menimpa dirimu seperti air bah. Nah, pas urut 4 bulan, mulai i'tikaf di markas, mulai menyisih-nyisihkan mana usaha halal, usaha haram. Nah, dulu pakai mobil, sekarang pakai motor butut. Baru dia katakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Nah, itu baru orang beriman. Baik. Minal ibtila' wan nasar. Tafsirannya kalau digaris bawahi, ibtila'i wan nasar, dicoba dan pertolongan. Tidak ada pertolongan tanpa cobaan pribadi Allah. Nah, tidak ada pertolongan Allah tanpa ada cobaan. Kalau sudah datang cobaan Allah, berarti sudah datang pertolongan Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kalau sudah datang cobaan, berarti pertolongan Allah sudah datang. Tapi kalau belum ada cobaan, belum ada pertolongan. Bagaimana mau ditolong orang yang kagak dicoba? Ada pertolongan kalau tidak ada musibah? Nggak ada. Nah, kena banjir bandang, hilang rumahnya, baru ditolong pemerintah. Itu dari pemerintah kagak pasti bantuannya. Tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah dicoba, pasti akan Allah tolong. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya pada janji. Kapan cobaan yang paling berat? Hah? Kapan cobaan paling berat? Sakaratul maut. Nah, pada saat itu baru turun malaikat. Tatanazzala alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Baru dia katakan sadaqallah wa rasuluh. Di alam yang tidak diketahui oleh orang lain, senyum sendiri aja dia. Sehingga dikatakan matinya senyum. Kenapa? Dia lihat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Azama wa'adallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh fil wa'di, di dalam janji. Wa ma zadahum illa imana, dan tidak menambah akan mereka orang beriman oleh demikian cobaan dan pertolongan Allah, melainkan imannya bertambah. Tasdiqan biwa'dillah, karena membenarkan dengan janji Allah. Wa tasliman li amrihi, karena tunduk kepada perintah Allah.
Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang beriman itu ada rijal, beberapa orang, sadaqu, mereka benar, mereka menepati ma, akan sesuatu, ahadullaha alaihi, yang mereka berjanji kepada Allah di atasnya sesuatu. Apa janji mereka? Minas sabati ma'an nabi, tetap teguh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man qada nahbah, maka di antara mereka ada orang yang menunaikan janjinya. Man naqadha nahbah, ada orang yang menepati janjinya. Buktinya mata au qutila fi sabilillah, dia meninggal atau dibunuh di jalan Allah, setia kepada Nabi. Wa minhum may yantazir, di antara mereka ada orang yang menunggu demikian, pulang ke rumah belum mati di medan tempur, menunggu jadwal perang berikutnya, mudah-mudahan di perang ini meninggal. Itu yang tazir. Ini generasi yang tidak bisa ditemukan lagi saat ini. Nah, selamat di medan tempur, bukan hanya malah mereka gembira, seperti perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dalam sebuah peperangan yang adik atau kakak Sayyidina Umar meninggal. Kemana kamu paman? Meninggal. Kenapa kamu ikut mati sama pamanmu? Kalau bahasa kita kan, mudah-mudahanlah kamu selamat. Kalau kamu mati sama pamanmu, mana nasib ayah? Itu bicara hari ini. Bicara hari itu, kamu kenapa pulang? Kenapa kamu nggak mati bersama pamanmu? Itu ucapan di zaman itu. Jadi mereka yang tazir, menunggu kesempatan demikian untuk membuktikan janjinya. Bahkan janji itu ada yang diungkapkan secara lisan. Nah, ada yang diungkapkan dengan doa. Dua orang sahabat selesai doa sholat malam, dia ngobrol sama kawannya, besok kalau jumpa musuh apa kamu mau? Saya mau dia potong telinga saya. Nah, kemudian dia bunuh saya. Dan satu sahabat lagi, saya mau besok menemui musuh yang galak dan bisa menang. Lalu mereka doa dan diaminkan doa masing-masing. Besoknya seperti yang didoakan. Selesai perang, sahabat yang mendapatkan kemenangan ini menyesal. Apa kata dia? Doa dia jauh lebih baik pada doa saya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan mengganti, akan benar-benar diganti dalam janji. Maf'ul bi dibuang, fil ahdi. Wa ma baddalu fil ahdi tabdila, dan mereka tidak akan mengganti dalam janji, akan benar-benar diganti. Jadi gak ada yang mau ganti janji, setia dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi problem mendatang bagi dunia pendidikan. Jadi menjadi satu pemikiran besar dan pemikiran yang penting bagi dunia pendidikan. Nah, untuk istiqomah dengan janji cinta Nabi dan tidak mau menggantinya. Kalau kita lihat berjalan kepada berapa waktu masa lampau, masih kebayang dia dengan sunnah Nabi. Nah, bagaimana mahabbahnya pada Rasul, kemudian selawatnya yang tidak kehitung, kemudian macam-macam. Tapi setelah bergulirnya waktu,
mulai terkikis satu mahabbah kepada Rasul satu persatu. Nah, generasi kita, orang-orang yang pernah bersentuhan dengan mahad, apakah tamat atau kagak tamat. Nah, wa ma baddalu tabdila. Kalau ditemukan misalnya 20 tahun ke depan tuh patut tuh masih kayak gitu. Nah, kecil itu maksudnya artinya masih gamisan, masih senyum, masih nggak merokok, masih ini. Itu mana wama badalu tabdila. Lihat kamu. Hah? Ya tanya. Mereka itu berbeda dengan keadaan orang munafik. Nah, kalau orang munafik dia nggak setia dengan Nabi. Dia di depan Nabi aja setia. Dalam hatinya nggak ada mahabbah sedikit pun pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang maunya adalah mahabbah luar dalam. Nah, setiap tetes darahnya ada cinta Nabi di dalamnya. Untuk apa Allah pisahkan kondisi orang munafik dan orang beriman? Liyajziyallahu as-sadiqin bisidqihim, supaya bahwa membalas oleh Allah akan orang-orang benar dengan kebenarannya, dan mengazab ya Allah akan orang-orang munafik insya'a jika Allah mau. Kapan Allah mau mengazab orang munafik? Bi ayyumitahum ala nifaqihim, dengan bahwa mematikan ya Allah akan mereka di atas kemunafikan mereka, au yatuba alaihim, atau menerima tobat ya Allah di atas mereka, sadar dia dari kemunafikannya dan masuk dalam Islam seutuhnya. Nah, bukan berarti ada orang munafik itu ada potensi dimaafin oleh Allah, tidak. Cuman Allah terima taubat artinya dia menjadi mukmin sejati. Innallaha kana ghafura, sesungguhnya Allah itu ada, ya Allah itu maha pengampun bagi orang yang mau taubat, rahiman bihi, maha penyayang dengannya orang yang bertaubat. Nah, Allah sangat sayang dengan orang yang bertaubat. Nah, ini didukung oleh hadis. Nah, orang yang kehilangan harta di padang pasir. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim, dan mengembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke mana? Ke negeri mereka. Mengembalikan oleh Allah akan orang-orang kafir, artinya ahzab, bighayzihim, dengan kemarahan mereka. Lam yanalu khaira, tidak meraih mereka akan kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Muradahum, mereka tidak meraih tujuan mereka, minaz zafri bil mu'minin, dari menaklukkan orang-orang beriman. Gagal. Pertama, biaya perang. Yang kedua, malu besar, pulang sebelum berperang. Nah, yang ketiga, luntur harga dirinya. Kemudian perang dengan suasana, dengan situasi dan keadaan. Ini lebih memalukan. Perang dan situasi dan keadaan itu tidak bisa dikalahkan. Kalau perang dan situasi, tengah malam, angin puting beliung, hawa dingin, gelap gulita, sehingga antara satu sama lain itu tidak mempercayai, melainkan mereka akan berpegangan tangan. Nah, kamu siapa? Kamu siapa? Semuanya akan berpegang dengan kawannya. Pada saat itu ada mata-mata dari Nabi.
yang gunanya untuk mengkocak-kacirkan suasana Bani Quraiza dengan Ahzab. Dia pegang tangan tu. Nah, sebelum saya pegang orang, kamu siapa? Itu caranya. Sebelum saya ditanya, mendingan orang saya tanya, kamu siapa? Berarti ini orang dalam. Dia nanya lebih duluan. Akhirnya selamat beliau. Jadi dia minta izin kepada Nabi, dia masuk Islam, dia tidak ketahui keislamannya oleh siapapun. Lalu dia menanamkan syak antara Bani Quraiza dan Quraisy. Dia datang kepada Bani Quraiza. Nah, Quraisy itu tidak mau menerima membantu kalian kecuali kalau kalian mengirimkan orang-orang penting kalian. Kemudian Bani Quraiza juga dia datang ke Quraisy. Bani Quraiza bilang, kalau kalian pergi ke negeri kalian kalah, bagaimana nasib kami? Coba tinggalkan pemuka kalian bersama kami. Jadi muncullah rasa syak, tidak percaya diri antara Bani Quraiza dengan Quraisy. Nah, pada saat itu malam datang, kemudian gelap gulita, suuzan satu sama lain. Waqafallahu al-mu'minina al-kitab. Cukuplah Allah akan orang-orang beriman akan berperang. Jadi Allah mencukupi orang beriman dengan berperang, dengan angin dan malaikat. Wa kana Allahu qawiyyan, dan adalah Allah itu maha kuat. Adalah Allah itu maha kuat ala ijadi ma yuridu, untuk mewujudkan sesuatu yang menginginkan ia Allah akannya. Azizan ghaliban ma'amara, dan menguasai sesuatu yang memerintahkan ia Allah akannya sesuatu. Jadi Allah menguasai apa yang Allah perintahkan. Allah kuat mewujudkan apa yang Allah inginkan. Maka supaya keinginan kita tercapai, kita harus menyamakan tujuan kita dengan tujuan Allah. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahlil kitab, dan menempatkan ya Allah akan orang-orang yang menolong mereka Ahzab, dan menempatkan ya Allah akan orang-orang yang menolong mereka Ahzab dari ahli kitab, yaitu Bani Quraiza, min sayasihim, dari benteng-benteng mereka. Sayasi artinya khusunihim, benteng-benteng mereka. Sayasi jamak sisa. Sisa adalah ma yatahassanu bih, sesuatu yang berlindung ia seseorang dengannya. Wa qazafa fi qulubihim ar-rughbah, dan menanamkan ya Allah ke dalam hati-hati mereka akan rasa takut. Fariqan taqtulun, akan satu kelompok kalian bunuh mereka. Fariqan itu maf'ul bi dari taqtuluna. Taqtuluna fariqan. Fariqan taqtuluna, akan satu kelompok kalian bunuh dari mereka. Dan mereka yang dibunuh adalah muqatalah, para tentara. Wa taksiruna fariqan, dan kalian menawan, menahan, menangkap akan satu kelompok dari mereka, yaitu Zarori. Nah, para budak sahaya atau Zarori, keturunan zuriat. Nah, anak-anak dan wanita.
Wa awrasakum, dan mewariskan ya Allah kepada kalian ardahum, bumi mereka, wa diyarahum, negeri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa ardan lam tatauha, dan bumi yang belum pernah kalian injak akannya. Wa ardan lam tatauha, bumi yang belum pernah kalian injak akannya, ba'du, setelahnya, yaitu Khaybar yang telah diambil dari Quraidah. Bayangkan. Allah bisa saja menurunkan angin, malaikat untuk mengusir tentara Ahzab, tapi Rasulullah tetap maksimal dalam usaha. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi yakin Allah bisa berkehendak, Allah bisa berbuat. Kenapa Nabi enggak zikir-zikir saja? Kenapa Nabi mengatur strategi perang? Kenapa Nabi bertanya musyawarah kepada sahabat bagaimana menanggulangi musuh? Itu maknanya syariat itu penting. Setelah Nabi dan sahabat bekerja keras, Allah berikan hasil. Hasilnya dari mana? Gak mesti dari parit hasilnya. Bukan berarti parit itu mengeluarkan api, apinya membakar mereka. Gak dibuat begitu oleh Allah. Pakai angin dari parit itu keluarnya. Angin sama malaikat tidak bersumber dari parit. Nah, jadi laksanakan saja perintah Allah semampumu. Allah berikan hasil belum tentu dari usahamu, bisa dari yang lain. Karena itu Allah maha kuat menjadikan apa yang Allah mau. Akhirnya perang tersebut banyak kemenangan dapatkan oleh kaum muslimin. Pertama, Bani Quraidah dibunuh semua laki-laki, wanita dan anak-anaknya jadi budak. Buminya diwarisi, kampungnya didapatkan, harta benda semuanya milik kaum muslimin. Bahkan tanah yang belum diinjak kaum muslimin diwarisi, yaitu tanah Khaybar yang diambil dari Quraidah. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, adalah Allah di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Maksimalkan kemampuan, tunggu hasil dari arah yang kita perkirakan atau dari arah yang tidak kita prediksi. Titik. Nah, untuk urusan pembahasan berikutnya itu Nabi dengan istri-istri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Kita lanjutkan yang Fathul Mu'in juz 2. Masih arahan bagaimana masbuk, bagaimana si masbuk dalam mengikuti sholat. Wa yukabbiru nadban masbukun, membaca takbir hukumnya sunat oleh si masbuk. Intaqala ma'ahu, yang berpindah ia masbuk bersamanya Nabi lagi. Kira-kira dengan hadisnya dulu. Intaqala, yang berpindah ia masbuk, ma'ahu, bersamanya imam. Lintiqalihi, karena perpindahannya imam. Ini poin atau hukum secara garis besar. Jadi si masbuk itu
berpindah bersama imam, dia ikut takbir imam. Dah, masbuk ngikutin imam dalam perpindahan rukun demi rukun, dia akan ikut takbir, baca takbir intikal bersama imam. Karena intikalnya imam, bukan karena sholatnya, tapi karena imamnya membaca maka dia membaca. Fa tafriq, artinya menguraikan rukun tadi. Falau adrakahu mu'tadilan, maka jikalau mendapati ia masbuk akannya imam dan imam ihtidal, niscaya kabbaro lil huwi, takbir ia masbuk untuk turun. Wa ma ba'dahu, dan pergerakan setelahnya turun. Kita bergabung dengan saf. Imam pas sami Allahu liman hamidah, kita gabung Allahu Akbar. Nah, imam turun ke bawah baca takbir, kita yang masbuk juga turun baca takbir, Allahu Akbar ke bawah. Memang perlu kita baca takbir? Gak perlu, karena kita bukan jadwalnya takbir saat itu. Karena kita baru berdiri, Al-Fatihah aja kagak. Nah, tapi karena kita ikut imam, jadi baca takbir lintiqali, karena imamnya yang berpindah, maka baca takbirlah masbuk untuk turun dan gerakan setelah turun. Nah, bangkit entar dulu sujud lagi, seterusnya sampai selesai. Naiklah ke rakaat kedua, Allahu Akbar, berdiri. Nah, ketika dia rukuk, Allahu Akbar, itu nggak perlu lagi pertanyakan. Itu memang jadwal rukuknya si masbuk. Contoh kedua, sajidan masalah, atau mendapati ia masbuk akannya imam dan imam sujud. Sebelum antum menterjemahkan sajidan, pastikan dulu i'rabnya apa. Atau sajidan ma'tum, atau kemana? Mu'tadilan. Ulang amil mana? Kalau adrakahu, maka menterjemahkan disebut ulang amil itu lagi. Maka jikalau mendapati ia masbuk akannya imam dan imam itu sujud, sebagai contoh, selain sujud tilawah, lam yukabbir lil huwihi ilaihi, niscaya tidak takbir ia masbuk untuk turun kepadanya sujud. Nah, jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, imam kita sedang sujud di bawah. Imam sedang sujud di bawah, kita takbir Allahu Akbar. Nah, turun ke bawah itu pakai takbir enggak? Enggak pakai takbir. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena ketika imam turun ke bawah, imam waktu itu baca takbir, kita belum jadi makmumnya. Ketika kita turun ke bawah, kita belum jadi makmumnya. Kalau kita belum jadi makmumnya, jadi apa? Ketika kita turun ke bawah itu kita bukan mengikuti imam, kita mengikutinya waktu sujud. Berarti ketika beliau turun ke bawah Allahu Akbar, kita belum jadi makmum. Jadi kita tidak dituntut untuk mengikuti takbirnya imam, karena kita belum jadi makmum. Jadi takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung aja turun. Selain sujud tilawah. Nah, kalau sujud tilawah, kita jumpa imam sedang sujud tilawah dan kita takbiratul ihram,
mau turun ke sujud tilawah, kita takbir nggak? Kita takbir nggak? Lihat kitabnya baik-baik. Kita takbir nggak? Hah? Takbir. Karena kita mengatakan ketika Anda menemukan imam dalam keadaan sujud, maka kamu turun ke bawah tidak pakai selain. Berarti sujud tilawah. Kenapa takbir? Karena sujud tilawah itu adalah sujud juga bagi kita. Karena sujud tilawah itu juga sujud bagi kita. Tapi kalau sujudnya tadi itu bukan. Itu hanya sujud muwafaqah. Tapi sujud tilawah ini bernilai ibadah bagi kita. Kenapa? Karena imam kita sujud dan kita berhak untuk sujud. Sementara imam kita sujud bukan sujud tilawah, kita sujud bukan karena hak kita, tapi karena kewajiban ittiba. Jadi dalam mengikuti imam itu ada dua, satu hak, satu karena ittiba. Nah, orang yang sama sholatnya dengan imam, maaf, masbuk maghrib 1 rakaat, imam tasawuf akhir, dia tasawuf juga enggak? Tasawuf. Apakah itu ittiba atau hak? Ittiba. Ittiba atau hak? Ittiba dan hak. Nah, kenapa? Karena imam sujud tasawuf akhir, dia tasawuf awal, dan itu hak dia. Itu namanya hak. Nah, tapi kalau imam tasawuf awal, dia baru 1 rakaat, dia tasawuf juga tasawuf hak? Enggak, itu karena semata-mata ittiba. Itulah makna kalimat tadi, yukabbiru masbukun intaqala ma'a lintiqali. Maka kalau ketika imam ketemu dalam keadaan sujud, maka dia cukup turun tanpa perlu baca takbir. Wa yuwafiquhu nadban, dan mengikuti ia si masbuk akannya imam, nadban hukumnya sunat, fi dzikri ma, pada zikir sesuatu, adrakahu fihi, yang mendapati ia masbuk akannya imam padanya sesuatu. Apa itu zikir? Min bayaniyah, apakah dari tahmid, dari tasbih, tasyahud, dari doa, begitu juga selawat kepada keluarga Nabi, walaupun pada tasahud makmum yang pertama. Seperti tadi, dia masbuk 1 rakaat salat maghrib, dia ikuti imam tasawuf akhir, bagi dia adalah tasawuf awal. Dalam tasawuf awal tidak sunnah berselawat kepada keluarga Nabi, hanya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak sunnah ditambah wa ala ali Muhammad. Tapi karena dia masbuk, tasawuf awalnya numpang ke tasawuf akhirnya imamnya membaca wa ala ali Muhammad, maka si masbuk disunahkan untuk membaca selawat sampai wa ala ali Muhammad juga. Walaupun masbuk ketika mendapati imam dalam keadaan sujud, dia tidak sunnah membaca takbir turun ke bawah untuk sujud, tapi dia sunnah membaca zikir sujud. Nah, subhanallah a'la juga. Begitu seterusnya. Mengatakan akannya pendapat oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yukabbiru masbukun lil qiyami ba'da salamaihi, dan membaca takbir oleh si masbuk
untuk berdiri setelah dua salamnya imam. In kanal mahallul ladzi, jika adalah tempat alladzi ma'ahu fihi, yang duduk, tempat yang duduk ia si masbuk bersamanya imam, fihi padanya tempat, maudi'u julusi, maudi'a julusi khabar kana, itu adalah tempat duduknya masbuk. Lawin faroda, jikalau salat sendirian dia masbuk. Saya ulang, wa yukabbiru masbukun, dan membaca takbir oleh si masbuk, lil qiyami, untuk berdiri. Kapan berdirinya? Ba'da salamaihi, setelah dua salamnya imam. Syaratnya apa? In kana mahallul ladzi, jika adalah tempat jalasa ma'ahu fihi, yang duduk yang masbuk bersamanya imam padanya tempat, itu tempat duduknya masbuk. Lawin faroda, kalau dia sholat sendirian. Mana contohnya? Ka'an adrakahu fi salisati rubahiyatin, seperti bahwa mendapati ia si masbuk akannya imam pada rakaat ketiga salat 4 rakaat, au saniyati maghribin, atau rakaat kedua salat maghrib. Titik. Apa? Boleh Irfan, apa maksudnya? Irfan, halil murad, mal murad min hadzal kalam. La tafham? Limadha la tafham? Apri. Apri. Maka masbuk, maka yang membaca untuk menambah rakaat tersebut akan takbir. Angga, mal murad. Ilyas, maksud al-maqsud min hadzal kalam, duduk untuk sebelum bangkit ke rakaat minat. Jadi masbuk duduk juga, Ya. takbir juga setelah salam imam. Jadi ada setelah duduk 100 salam. Sudah dibilang ba'da salamaihi, setelah dua salamnya imam. Zahran,
Itu berdiri. Baca masbuk. Harus setelah salamnya imam saya berdiri. Ya, betul tuh. Apa berdiri dia? Ya, Siapa masbuk berdiri setelah imam salam? ya, pakai kurang. Ya, karena agak kurang. Artinya untuk menambah rakaat. Yang lurus-lurus saja jawabannya. Untuk menambah rakaat. Oke, terus Ke sini. Ini dia salat satu rakaatnya satu. Dia kurang satu rakaat. Masbuk ini kurang satu rakaat. iya. Kita berdiri tempat dia duduk tadi. Umar, Umar, Fatul, Sekarang masbuk pada rakaat ketiga salat zuhur. ya. Setelah salam dia sunnah juga takbir, karena masbuk itu kalau misalnya dia salat sendiri pada setelah imam salam itu dia sunnah takbir juga, karena setelah tasawuf awal kan biasanya takbir. Nah, karena setelah salawat Dia takbir. lebih. Betul Nova. Betul begitu maksudnya. Allah karim. Perhatikan redaksinya. Nah, Fatul itu udah betul. Poin penting yang dibahas di sini apa, Mbak? Hah? Poin penting yang mau dibahas di sini apa? Wa yukabbiru masbukun lil qiyam. Si masbuk dia baca takbir untuk berdiri. Si masbuk dia baca takbir untuk berdiri. Berdiri itu apa tadi? Nambah rakaat. Kapan berdirinya? Setelah dua salam imam. Apa syaratnya masbuk baca takbir? Kalau tempat duduk itu juga tempat duduk dia. Tempat duduk mana? Berarti ini yang masalah keliru dan pemahaman. Jika adalah tempat duduk yang ia duduk padanya tempat bersama imam, itu adalah tempat duduk baginya masbuk. Tempat duduk apa itu? Sejadah. Hah? Ahwal, kondisi. Jadi ketika masbuk duduk bersama imam, tentu imam tasawuf akhir kan? Imam tasawuf akhir yang dia salam selesai duduk itu, tempat duduk imam itu, waktu duduk imam itu juga jadwal duduk bagi masbuk. Apa contohnya jadwal duduk bagi masbuk? Seperti masbuk ketemu imam di rakaat ketiga. Oke, hitung baik-baik. Antum masuk ke aula, imam sholat zuhur, antum jumpa dengan imam rakaat ketiga. Ketika imam salam, antum rakaat keberapa? Dua. Dua itu bukan tempat duduk bagi masbuk? Iya, duduk apa? Tasawuf awal. Nah, ketika itu masbuk assalamualaikum warahmatullah.
nampak Irfan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi, enggak masuk. Kemudian dia beri kata Allahu Akbar, baca takbir berdirinya. Kenapa? Karena kalau dia sholat sendirian, dia akan baca takbir juga. Paham? Apa? Kurang juga. Atau antum mendapati imam apa tadi? Rakaat kedua salat maghrib. Angga masuk ke aula, Imam Zahran dia baca surah apa surah langganannya. Kemudian selepas itu surah langganan malam Jumat. Qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Kemudian antum gabung rakaat kedua salat maghrib. Imam tasawuf akhir rakaat ketiga, antum rakaat keberapa? Sama? Antum jumpa rakaat kedua sama imam. Imam rakaat ketiga, antum rakaat keberapa? Dua. Setelah rakaat dua orang duduk apa? Jadwal antum duduk nggak? Imam jadwal duduknya nggak? Antum jadwal duduknya nggak? Ah, itu tempat duduknya imam, ada tempat duduk juga bagi antum. Antum mana tempat duduk? Bukan kita duduk tempat duduk imam. Nah, tempat duduk imam juga tempat duduk bagi dia. Bagaimana duduk berdua dia? Oh, enggak, sejadah saja dipakai. Oh, itu pemahaman kemana-mana. Artinya jadwal. Nah, ketika Zahran salam, Angga bangkit ke atas pakai takbir. Karena kalau sendiri juga akan pakai takbir. Wa illa jika tidak apa? Jika tidak apa? Jika tidak duduk. Jika tidak tuh panjang penafsirannya. Antum lihat di dalam. Coba cek dalam. Kita mau ilam yukabbir wa illa lam yukabbir wa illam yakun mau diajulusi. Jika tidak ada ia tuh isinya di dalam. Jika tidak ada ia apa? Jika tidak ada ia apa? Jika tidak ada ia apa? Jika tidak ada ia mahallul ladzi jalasa ma'u fihi. Jika tidak adalah tempat duduk yang masbuk bersamanya imam padatnya tempat, itu tempat duduknya masbuk. Kalau salat sendirian, lam yukabbir lil qiyam, nisya tidak takbir yang masbuk untuk berdiri. Seperti menemukan imam rakaat kedua salat maghrib. Apri Fadil, antum masuk ke aula temukan imam salat maghrib rakaat kedua. Imam rakaat ketiga, antum rakaat keberapa? Allah tentunya. Menemukan imam rakaat pertama salat 4 rakaat. Salah lagi tentunya. Menemukan imam rakaat kedua salat zuhur. Nah, menemukan imam rakaat kedua salat zuhur. Sudah ya Pak? Menemukan imam di rakaat kedua salat zuhur sudah? Antum ketemu imam rakaat kedua salat zuhur, oke? Ketika imam rakaat keempat, antum rakaat keberapa? Nah, itu baru oke. Lalu imam baca tasawuf, antum baca tasawuf enggak jadwalnya? Rakaat ketiga. Enggak kan? Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, antum berdiri ke atas pakai takbir? Tidak pakai takbir. Nah, kenapa? Kalau sholat sendirian nggak bakalan ada tasahud di rakaat ketiga. Berarti duduknya antum rakaat ketiga itu karena ikut imam. Berarti bukan tempat duduk kita. Kalau bukan tempat duduk kita, berarti kita tidak perlu baca takbir. Wa yarfa'u yadayhi taban li imamihi qa'iman min tasyahudihil awwal.
dan mengangkat ia masbuk akan dua tangannya masbuk, karena mengikuti bagi imamnya masbuk. Imam yang berdiri ia imam dari tasahudnya imam yang pertama. Wa illam yakun mahalla tasyahudihi, walaupun tidak ada ia duduk itu tempat tasahudnya masbuk, dan mengangkat ia masbuk akan kedua tangannya masbuk, karena mengikuti imamnya masbuk yang berdiri ia imam. Yang berdiri ia imam dari tasawufnya imam yang pertama, walaupun tidak ada ia itu tempat tasawufnya masbuk. Kita bergabung dengan imam pada rakaat kedua. Kemudian imam akan baca tasyahud awal. Kita rakaat keberapa, Apri? Enggak. Yang lama-lama ngitungnya enggak, cepat. Kita gabung sama imam rakaat kedua. Kita dapat imam di rakaat kedua. Lalu imam baca tasyahud awal, kita rakaat keberapa? Tahu nggak? Betul ya? Nggak ragu. Oke. Jawab yang cepat, pertama gitu. Cepat ngitungnya. Lama-lama mikir. Bayang nggak? Nah, kemudian imam selesai tasyahud awal mau naik ke rakaat ketiga. Dari tasyahud awal apa yang disunahkan? Mengangkat dua tangan. Nah, kita masbuk. Jadwal ngangkat tangan nggak waktu itu? Enggak. Karena nggak ada angkat tangan dari rakaat pertama kedua. Tapi karena kita jadi makmum dan masbuk, kita sunnah angkat tangan. Nah, baca takbir nggak? Baca takbir nggak? Hah? Baca takbir nggak? Kok bingung? Baca kalau menurut penjelasan tadi. Kenapa? Kita disunahkan yukabbirul masbuku intaqala ma'hu lintiqali. Serupa sama pembahasan itu. Yukabbirun nadban masbukun intaqala ma'hu lintiqali. Membaca takbir oleh masbuk hukumnya sunnah yang dia berpindah bersama imam karena intiqalnya. Imam baca takbir karena imam kita baca takbir. Kita hukumnya menetap setelah dua salamnya imam. Haram hukumnya menetap setelah dua salamnya imam, walaupun niatnya untuk mengelabui hirosa. Nah, setelah dua kali imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masbuknya diam dia dulu. Saya ke belakang, nggak ada masbuk. Taman suasana berdiri dia. Nah, hukumnya haram. Illam yakun mahala julusi, jika tidak ada ia itu tempat duduknya. Tapi kalau itu tempat duduknya nggak haram. Imam tasawuf akhir, dia tasawuf awal. Kalau sekiranya haram, apa efek sampingnya? Batalul sholatuhu bihi, batal sholatnya seseorang dengannya bertahan duduk. In ta'ammada, jika dia sengaja dan dia mengetahui haramnya. Tapi kalau dia nggak sengaja, dia terlena, maka tidak haram. Atau dia bimbang, juga tidak haram.
wala yakumu qabla salamil imam, dan dia tidak boleh berdiri sebelum salam imam. Fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqatin batul had, maka jika sengaja ia masbuk akannya berdiri tanpa niat mufaraqah, niscaya batal ia sholat. Titik. Oh maaf, tinggal dikit lagi. Wal muradu, yang dimasukkan adalah mufaraqah hadil qumud, meninggalkan batasan duduk. Bukan berdirinya yang haram, tapi keluar dari batas duduk itu nggak boleh. Paham? Keluar batas duduk. Keluar dari batas duduk. Jongkok misalnya. Tapi kalau masih duduk ik'a, masih sah kan? Nah, imam masih tasawuf akhir, dia masbuk, dia duduk begini. Dia ikuti imam begini, boleh? Kenapa boleh? Masih batasan duduk. Jadi enggak boleh itu keluar dari batasan duduk. Bukan berdiri lurusnya, tapi keluar dari batasan duduknya enggak boleh. Fa in saha, maka jika lupa ya seseorang, atau jahala tidak tahu ya seseorang, lam yu'tadda bi jami' ma atabih, niscaya tidak dihitung semua apa saja yang dia lakukan sampai dia duduk kembali. Dia nggak sadar dia masbuk. Nah, dia nggak sadar dia masbuk, atau dia nggak sadar imamnya duduk. Nah, apalagi dapat imam penipu. Allah, dia duduk saat akhir. Mana kejadiannya? Hah? Nah itu imam entah mana, tersehat enggak nih? Allahu Akbar, tasawuf akhir. Masbuknya nggak tahu dia ingat irama imam, berdiri dia lurus. Baca cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, si masbuk tadi itu dia nggak tahu, dia lupa, salatnya nggak batal. Tapi bismillahnya, berdirinya tuh nggak dihitung. Duduk dulu, wajib duduk lagi. Nah, tidak dihitung semua apa yang telah dilakukan dengan sampai dia duduk, kemudian dia berdiri setelah salam imam. Wa mata alima, ketika dia tahu, walam yajlis, dan dia tidak mau duduk, ego tapi tertawain oleh orang lain, lanjutin saja, dia merasa nyaman. Kasihan kalian yang tertipu, yang rakaatnya lengkap. Kalau saya tertipu aman, karena rakaat saya masih sisa 1 rakaat. Dia nggak mau duduk, dia karena nggak mau ditertawain. Batalan sholatuh, batal sholatnya. Wabihi farakoman koma'an imami fitasahudil awali amidan. Dengan pendapat tersebut juga mufaraqah oleh orang yang berdiri dari imamnya pada tasawuf awal hakadan sengaja. Nah, faraqah memisahkan diri oleh seseorang yang berdiri dari imamnya seseorang di tasawuf awal hakadan sengaja. Itu juga pendapatnya. Penjelasan hukum yang tadi, kalau sengaja batal, kalau sengaja nggak batal. Fa innahu, maka sesungguhnya yu'taddu bi qiraati qabla qiyamil imam, bisa dihitung dengan bacanya seseorang sebelum berdiri imam, karena sesungguhnya tidak wajib akannya kembali kepadanya duduk tasawuf awal imam kalau dia mufaraqah. Wasyurita di kedua, ini syarat sholat berjamaah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya